Jadi kita tidak berbicara mengenai teknis tambangnya sama sekali, karena memang di sini kita tidak melakukan masalah teknis tambangnya. Rantai ini dahulunya digunakan oleh Belanda untuk mengikat kaki, tangan, badan, dan leher para narapidana yang dibawa oleh Belanda dari seluruh penjara yang ada di Nusantara ke kota Salunto untuk menjadi budak tambang mereka. Bahkan rantai ini ditemukan oleh salah satu warga pada saat melakukan penambangan pasir. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah peti baja, isinya rangkaian kepala utuh yang dililit oleh rantai-rantai. Nah, ini foto dari rantai di bawah. Kalau untuk suku, mereka terjauh dari Papua. Kalau angka terbanyak itu Jawa. Yang lainnya campuran Batak, Bugis, Sunda, Bali, Kalimantan, terakhir dari Sumatera Barat. Fotonya dari mana? Nah, kalau untuk dari Sumatera Barat, mereka tidak pernah disebut sebagai orang rantai karena memang tidak pernah dirantai oleh Belanda. Mereka juga tidak menambang batu bara. Mereka hanya mengurus peternakan dan perkebunan milik mereka. Itu cara Belanda mengambil simpati para perempuan. Dan ini adalah foto lubang yang nantinya akan kita kunjungi. Nah, lubang ini memang fungsi awalnya bukan sebagai lubang tambang, makanya diameternya ini hanya sebagai lubang ventilasi di dalam tambang, yang mana bermuara dari mulut utama lubang tambang sekitar 1,5 kilo dari sini. Namanya baru lubang tambang. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat ya, untuk mulut utama lubang tambang. Jaraknya 1,5 kilo itu di samping kantor BLH. Masih ada kok gedung lubang itu. Nah, ini gedung tempat kita berdiri tadi. Gedung ini didirikan Belanda untuk tempat judi bagi kaum berkontrak yang bingung karena yang mengabdi kepada Belanda. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa peralatan kerja yang mereka gunakan pada masa itu. Ada Kariknya ke sini. Aku 1 banding 10.000 detail masih kita dulu ya. Kita dulu ya. Ini jalur transportasi. Yang transportasi ya Pak? ini betul betul. Kita dapat langsung dari perpustakaan di selama kaki mereka itu putih melepuh, menginjak suhu panas masukkan berhari-hari berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ditambah juga dengan suhu panas di dalam juga. Oke, dan sakit ternyata dahulu begini bahannya. Ada yang metal baja, ada yang juga itu kulit. Kalau yang kulit menggunakannya seluruh buruk tanpa terkecuali, sementara yang metal baja itu tentara APRI atau polisi. Dan ini gergaji untuk memotong kayu sebagai tiang penyangga pada masa itu. Oke, sekarang mari kita menuju lubang tambang. Oh, tipas. ...258 di atas meter. Satuannya apa? DPL set. Kerajinan.
souvenir. Dibantu mahasiswa. Oh jadi khas dari Solo. Bikin piala bisa nggak nih? Piala dari Batuara. Ya. Kayak di Jambi kemarin. Baik. Hmm? Tuh. Nah. Oke, nah kita Junction. sekarang baru sampai di kedalaman 30 meter. Posisi kita sekarang ini sebutannya pertigaan awal bekas area 3 dari orang rantai. Kalau untuk lubang yang sudah kita telusuri hasilnya masih jauh. Itu kedalaman lubang akhirnya itu diangkat 180 meter. Di kedalaman 180 meter gelandang jebol anak sungai itu membuat lubang kita akhirnya kemasukan air sampai hari ini. Jadi kita pasang dulu di pompa itu membuat lubang kita setidaknya masih bisa kita tunggu sampai hari ini. Kalau jalur yang di sebelah kiri itu memang dengan sangat terpaksa kami disuruh dari jangkauan wisatawan. Beberapa meter dari pembentuk lubang ini kami temukan ratusan potongan tulang belulang manusia yang bisa diangkat sudah kita kubur, yang tidak bisa diangkat justru sering dikeramatkan oleh sebagian kepercayaan yang ada di negara kita. Kami tidak menjual unsur siriknya, jadi area-area kayak ini akhirnya kita tutup selamanya. Karena jatuhnya lubang yang dibuka yang kita angkat itu nilai sejarahnya, bukan hal-hal lain daripada itu. Oke, jadi bang. Sini kan Ya nanti Pak, nanti kami balik lagi ya. Ini sekarang nikmati aja dulu. Ada kami. Nah, ini Bapak. Ada yang kita kasih Sesat bang? kan kalian kan? Enggak pak. Aman aja. Philip. Waktu cover disemprot. Secret di orang. Kayak gua ini UPN Pak. Kayak gua UPN. Kalau Ini enggak, kemarin ini gua asli. Headlamp kan? Ada. Tadi ada apa? Mana aja? Sejarah kaki mereka dan negara, makanya tak sayang kemunculan pelaku sejarah yang masih hidup menunjukkan bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan gara-gara kehiling dari gerobak batu bara itu sendiri. Karena penerangan pada masa itu juga belum komplit pada masa. Oke. nih. Nah, di sini kita bisa berhenti sejenak. Maju tuh, Mbak. Oke. Arahkan pandangan ke atas ini deh, bukan ke barat. Yang jauh terlihat lebih bersih dan lebih jelas. Ini ya. Itu. Sebentar aja. Mungkin yang nggak alami. Nah, kalau ini tadinya mau istirahat bagi orang rantai. Ternyata sama aja, ada tempat kedua bagi kita yang akan bercerita tentang kekejaman Belanda tersebut. Bahkan di tempat istirahatnya pun kita temukan tulang manusia. Ini foto dokumentasi kami tahun 2007-2008. Namun area ini sekarang sudah kita bersihkan dan kita ubah sebagai spot foto untuk wisatawan kita yang ingin berfoto. Oke, ada yang ingin berfoto dulu? Abang-abangan kakak-kakaknya? Nanti aja nggak bisa. Pas balik aja. Hati-hati kepala. Kalau ini yang di luar ya? Di jalan. Wih, ini ada penyangga nih. Penyangga. Ini blowernya. Ini bukan blower. Ini duck. Oh iya, tak. Yang blower pas. Wih, ada rembesan air tanah. Dalam juga ya, Bu? Iya, sampai.
Nah, ini salah satu penyangga yang masih berdiri kokoh sampai hari ini. Bahkan dahulunya belum direkatkan menggunakan semen, tapi batu kapur, tanah merah, plus cairan kimia yang didapat dari unsur senyawa putih tersebut. Kami di Sawunto nyebutnya ini bata salam. Karena sering berhadapan. Bakar salam. Batas ada. Enggak. Enggak semen ya? Enggak. Zaman dulu. Sejak 1898. 1898. Nanti laki ya, Pak? Kalau untuk lubang lebih banyak identik buminya pada masa itu Jawa, Penarasan, Kemin, Rapi. Kalau untuk membangun jalur perkeretapian, baru mereka mengandalkan yang dari Papua. Karena fisiknya oke, kuat. Oke, kita sampai di garis akhir dari Pak. Di atas kepalanya kita bongkar batu bara terakhir di lubang ini yang bisa kita nikmati. Sementara kalau untuk jalur sebenarnya masih jauh masih. Cuman karena memang rembesan air yang begitu deras, ditambah dengan usia di lubangnya yang terlalu rapuh, jadi perjalanannya kami batasi sampai di sini. Ada di sebelah kiri kita tutup karena banyak sekali titik-titik sumber gas metan yang kita temukan. Nah, bahaya apalagi pengunjung kita rata-rata mana yang kalau dikasih tahu untuk tidak membawa korek dan lain sebagainya itu menganggap hal-hal yang mengganggu mereka. Akhirnya akhirnya kita ada teruskan. Berarti ini selalu dicek ya gas metannya ya? Tiap hari bang, tiap pagi, siang, pokoknya pada masa break pagi, siang, kecuali jam pulang biasanya mobil terbang dengan bawa ini. Apa alasan tadi teknis dulu datang datang? Harusnya udah selesai nih. Oke. Oh, udah ada pimpin-pimpinnya di sini. Kadang kan ada yang buka, Oh gitu. Cek ya dari luar ya. kasih kode ke dalam. Tapi kok airnya ya Kak? Ya, betul sekali. Oke. Pak, kami izin ambil data ya. Boleh. Tapi tidak usah di itu, nggak apa-apa juga. Oh, kalau di bank kita pada SOP-nya memang Ah ya, kamu mau tungguin aku monggo Pak. Kita udah ngajin penelitian, kami ambil data sebentar.